Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin hari kita semakin rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jangan bosan ya mendengarkan itu saja ya, karena itu kenyataannya ya, bahwa kita itu tujuannya cuma ke surga, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Ingat ya, Tuhan sendiri mengatakan tempat manusia itu di surga ya, tetapi tipu daya Lucifer dari dahulu ya, zamannya Tuhan Yesus juga sudah ada, zamannya Musa juga sudah ada, mau menarik manusia-manusia untuk tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Tapi tugas manusia itu bersaksi, berfirman, untuk mengingatkan, untuk mengetuk setiap hati manusia. Ya, mumpung kita diberi kesempatan masih di dunia ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya, di kitab Samuel, 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 15 sampai ayat 29. Judul perikopnya, Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkata Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu dinasehatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasehatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Ya, jadi Husai mengatakan bahwa banyak nasihat yang diberikan oleh Ahitofel kepada Absalom. Ini dan itu ya, maksudnya banyak. Tetapi Husai juga memberikan banyak nasihat juga yang mematahkan nasihat dari Ahitofel. Dan di sini Husai ternyata tidak mengkhianati Daud ya. Husai meminta kepada Sadok dan kepada Abiatar ya, untuk memberitakan kepada Daud agar Daud dan orang-orangnya itu tidak ditelan habis ya. Yonatan dan Abiatar menunggu, Yonatan dan Ahimas menunggu di Enrogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahukan Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota ya. Jadi ada beberapa orang yang disuruh memberitahukan, dan orang-orang ini tidak boleh memasuki kota ya. Tetapi seorang anak melihat mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya ya. Jadi ada anak kecil yang tahu dan memberitahukan kepada Absalom ya. Dan di sini dikatakan jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampai mereka ke rumah seseorang di Bahurim ya, yang mempunyai sumur di halamannya ya. Kemudian di ayat 19 dikatakan, kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkan di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimas dan Yonatan ya. Jadi Ahimas dan Yonatan ditanyai. Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu, kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatinya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem ya. Jadi diberitahukan seperti itu. Jadi mereka diberitahu bahwa kalau Ahimas dan Yonatan tuh pergi ke Yerusalem ya. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah,
Dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu, ya. Jadi di sini diberitahukan ya, Ahimas dan Yonatan tuh memberitahukan kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu, ya. Banyak hal yang dinasihatkan, bahkan membunuh Daud juga, yaitu yang dinasihatkan. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordannya. Jadi semua yang ikut Daud, semuanya tidak ada yang ketinggalannya, semua ikut menyeberang. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasang nyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikian ia mati lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Jadi ketika nasihatnya tidak didengarkan, Ahitofel ternyata menggantung, ya, dia gantung diri. Orang yang mengkhianati Daud, ya, menggantung dirinya sendiri, ya, dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, ya, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab, ya. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amel dari Lodebar dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim, ya, membawa tempat tidur pasu, ya, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia yang dia untuk dimakan, ya. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun, ya. Itu yang dilakukan, ya. Jadi ada yang memberi makan Daud dan rakyatnya. Ini salah satu peristiwa yang terjadi, ya, ketika Daud menjadi raja, dikhianati Absalom dan Ahitofel. Tapi di sini juga dikatakan Ahitofel akhirnya kesal sendiri karena tidak didengarkan nasihat-nasihatnya, akhirnya menggantung dirinya, ya. Orang yang mengkhianati Daud akhirnya menggantung dirinya sendiri, dan Absalom tetap mengikuti Daud, ya. Dan perikop selanjutnya nanti besok, ya, dikatakan Absalom terpukul kalah dan mati, ya. Jadi ini yang terjadi pada masa pemerintahan Daud, ya. Absalom pernah memberontak, ya, bersama Ahitofel, akhirnya juga meninggal, ya. Kiranya semakin hari kita semakin mengerti apa yang diinginkan Tuhan, ya, untuk tidak menjadi orang-orang yang penuh dendam, penuh amarah, ya. Boleh marah, ya, boleh menjadikan perilaku seseorang itu jadi pembelajaran agar tidak terjebak dalam peristiwa yang sama lagi, boleh, tetapi tidak boleh ada dendam seperti Absalom, ya. Ketika Tamar diperkosa, dia dendam membunuh Amnon, dan akhirnya dia juga menggulingkan ayahnya sendiri, ya. Itu yang harus kita lakukan, tidak boleh ada dendam, karena pembalasan hanya milik Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan, ya, Allah itu, ya, kalau menghukum itu sampai
memberitahukan orang-orang lainnya bahwa ini loh, kalau melakukan suatu kesalahan itu aja sering dilanggar oleh manusia, padahal catatannya itu ada. Apa yang dilakukan ketika orang berbuat dosa itu, Allah itu melakukan apa, ya. Jadi itu jadi pembelajaran, ya. Tapi di sini kita diajari untuk tidak dendam, ya, untuk menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada dendam, karena pembalasan hanya milik Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Dan kiranya untuk orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, yang penting itu bertobat dulu, ya. Tahu menempatkan diri. Menjadi orang salah itu harus bertobat. Agar apa? Agar kesalahannya itu tidak terulang lagi dan terkena pada orang lain. Itu harus ada pertobatan, pelepasan. Karena kalau tidak itu akan berulang terus. Karena hatinya itu tidak berubah, walaupun berbicara apapun, tapi faktanya akan berbicara. Jadi perlu menempatkan diri, perlu untuk melakukan pertobatan, ya. Dan kita diajarkan Tuhan untuk tidak dendam, karena di sini menjadi pembelajaran, salah satunya Absalom. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini, ya. Kita akan bertemu lagi di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, ya. Terima kasih banyak.